Seni memimpin di saat krisis. Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Di saat pandemi, setiap orang membutuhkan peneguhan, butuh kekuatan. Siapakah yang akan mereka lihat? Pemimpin mereka. Apakah pemimpin justru memberikan kekuatan emosi pada saat-saat krisis di mana amat dibutuhkan? Ada sebuah kisah. Di sebuah negeri terjadilah krisis pangan. Krisis ini sudah berjalan sangat lama. Rakyat banyak yang kesulitan. Sayangnya sang raja tidak peduli. Justru sang raja lebih banyak berfoya-foya di istana. Saat itulah ada seorang guru yang bijaksana di negeri itu yang memutuskan untuk turun tangan. Kepada para murid yang bersama di atas puncak bukit itu, ia berkata, saatnya kita tinggal sementara di bawah untuk memberikan ceramah-ceramah yang hidup kepada rakyat yang kesulitan. Para muridnya pun begitu bersemangat. Mereka ingin mendengarkan ceramah dan khotbah si guru yang terkenal sangat bijaksana. Maka mereka pun menemani si guru pergi ke perkampungan penduduk. Selama berapa lama mereka bersama dengan para guru, para murid pun itu hidup berbaur dengan para penduduk yang ada. Tapi yang dilakukan oleh guru setiap hari adalah sangat sederhana. Ia bangun pagi berkeliling dengan memberikan tepukan, senyuman, lalu bersama dengan penduduk bekerja di ladang. Ataupun melakukan pekerjaan apapun yang mampu mereka lakukan. Berminggu-minggu hingga bulanan. Lama-kelamaan, beberapa murid mulai nggak betah dan bertanya-tanya, kapan si guru itu akan memulai ceramahnya? Sambil menatap tajam-tajam, si guru berkata kepada muridnya yang bertanya itu, penduduk sedang mengalami kesulitan. Mereka tidak perlu kata-kata dan ceramah indah dengan kalimat-kalimat yang indah. Mereka butuh ceramah yang nyata. Saat kita bersama dengan mereka dan hadir bersama mereka, bukankah itu sudah merupakan ceramah yang nyata? Dan memang seperti itulah. Dalam kondisi yang kritis dan sulit, seorang pimpinan yang baik diharapkan untuk hadir. Kehadirannya saja terkadang sudah memberikan makna yang begitu berarti, khususnya buat orang-orang di dalam organisasinya. Orang-orangnya tidak merasa ditinggalkan dan mereka merasa mendapatkan penguatan emosional. Itulah yang dibutuhkan pada para pemimpin sejati. Misalkan saja ketika terjadi kecelakaan pesawat di tanggal 15 Januari 2009. Sebuah pesawat US Airways penerbangan 1549 mengalami hari yang naas. Dua mesin pesawat tersebut kehilangan tenaganya setelah take off dari LaGuardia Airport. Semuanya gara-gara hal sepele. Pesawat tersebut menabrak sekelompok angsa yang sedang terbang. Dengan sigap dan situasi yang kritis, kapten pesawatnya yakni Chesley Sullenberger mendaratkan pesawatnya di tengah sungai, yakni Hudson River. Dengan cara itulah ia menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan 155 penumpang serta krunya. Proses penyelamatannya sendiri begitu menegangkan sampai-sampai difilmkan dalam film berjudul Soleil. Tapi yang menarik, saat penyelamatan terjadi, kemanakah si kaptennya? Ia tidak beranjak. Bahkan dengan setia ia menemani semua penumpang agar keluar dari pesawat yang ada di tengah sungai itu. Dan memastikan semua penumpangnya selamat. Dan tahukah siapakah yang meminta paling akhir untuk diselamatkan? Iya, si kaptennya, si Chesley Sullenberger. Kalau kita perhatikan, pastinya si kapten juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran atas nyawanya sendiri. Ia pun ingin selamat, tetapi demi tanggung jawabnya, ia tetap bersedia mengorbankan dirinya, memastikan kondisi setiap penumpangnya hingga selamat. Dan hal itulah yang membuatnya dikenang sebagai pahlawan yang luar biasa. Kembali lagi kepada situasi-situasi krisis seperti sekarang ini. Fungsi seorang pemimpin dalam organisasi adalah ibarat kapten dalam pesawat organisasi.
semua penumpang bergantung nasibnya kepada sang kapten. Semua penumpang pun akan melihat kepada si kapten untuk mendapatkan peneguhan hati mereka. Karena itulah, 3 hal penting yang perlu dimiliki dan dilakukan seorang pemimpin di saat krisis. Pertama-tama adalah hadir. Kehadiran itu saja sudah menjadi penguatan yang begitu berharga. Dengan kehadirannya, bawahan dan tim dalam kelompoknya merasa punya peneguhan. Paling enggak, mereka merasa ada yang tetap hadir buat mereka. Kedua, bukan menyuruh tapi membantu. Terkadang di saat panik, banyak pimpinan yang justru menyuruh-nyuruh yang akhirnya malah menambah pekerjaan buat timnya. Ujung-ujungnya ibaratkan sudah dalam kondisi krisis ditambah masalah lagi sama pimpinan yang tidak mau mengerti kesulitan anak buahnya. Kalaupun ingin anak buahnya melakukan sesuatu dalam hal sulit, pimpinan mestinya turut membantu. Ketiga, membuat keputusan. Dalam situasi sulit akan ada banyak kebingungan. Karena itulah pimpinanlah yang harus membuat keputusan soal apa yang akan dilakukan. Karena dalam situasi panik, biasanya orang telah kebingungan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Disinilah pimpinan tidak boleh bingung. Kalaupun dia bingung, ia harus menyimpan kebingungannya dan membuat keputusan apa yang harus dilakukan. Dan pimpinan harus sadar, keputusan ini bisa menentukan hidup dan matinya tim dalam organisasi. Kembali kepada kisah si Kapten Sully. Ternyata keputusannya dalam beberapa detik untuk menyelamatkan penumpangnya dengan mendarat di Sungai Hudson telah menyelamatkan seluruh penumpangnya. Karena akhirnya terbukti kalau ia nekat mencoba mendarat di landasan pacu, sudah dipastikan semua penumpangnya akan mati. Ternyata keputusan itu telah menyelamatkan. Nah, itulah semua seni menjadi pemimpin di saat kritis. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.